Ibu kasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah online. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak Ibu dan di rumah juga bersuka cita, amin, dan sehat semuanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan Yesus Kristus tidak berubah, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Musim boleh berganti. Kalau di luar negeri ada 4 musim. Kalau di Indonesia musim panas dan musim hujan. Sekarang lagi musim hujan ya. Musim akan selalu berganti. Musim banjir. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Kita angkat pujian ini. Biar kita imani setiap lirik, setiap kata menjadi doa kita dan iman kita kepada Tuhan yang tidak berubah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya.
mengamini setiap lirik lagu yang ada. Oh, kami yakin percaya kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh kenyang, kami boleh sehat, kuat, itu semua karena pemeliharaanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, pemeliharaan perlindunganmu sempurna. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami sebagai rasa ungkapan syukur kami mau naikkan pujian kami mau memuji menyembahmu Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan kami, biar persembahan ini boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hanya untuk kemuliaan namamu. Engkau urapi, berkati setiap kami Tuhan, biar setiap pujian ini boleh membumbung tinggi menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami, bahkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan ada kuasamu. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan setiap kami yang mendengar dan memuji Engkau Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, merasakan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kalau di saat-saat seperti ini kita mau dekat kepada siapa? Presiden, para konglomerat, atau para menteri, para pemimpin-pemimpin? Tetapi tidak mungkin semua manusia terbatas adanya. Marilah kita mau dekat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah kita mendapatkan keselamatan. Kita angkat pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. Daripadanya keselamatanku.
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian karena Dia kudus, kudus, tidak ada yang seperti Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau datang ke dalam, masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh karena Dia Allah yang kudus, Dia yang layak menerima puji sembah hormat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini Bapa. Kalau hari ini Bapa masih perkenankan kami semua untuk boleh datang beribadah kepadamu, untuk boleh sujud menyembahmu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan dengan memanjatkan pujian dan penyembahan kami dengan hati kami yang penuh dengan ketulusan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Bapa pun mau hadir di tempat kami, dimanapun kami berada. Kami tahu ibadah online ini tidak pernah bisa menghalangi akan kehadiran-Mu, tidak pernah bisa menghalangi akan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berkuasa adanya di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berkata-katalah buat kami Bapa, berfirmanlah buat kami, singkapkanlah semua rahasia firman-Mu kepada kami.
supaya kami bisa benar-benar lebih mengenal akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup ini. Karena kebenaran firman-Mu inilah yang akan menuntun kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi, lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Berkati seluruh kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan saat ini. Dalam nama Yesus kami menceraikan doa ini. Amin. Shalom saudara. Apa kabarnya? Baik-baik semua. Gak terasa kita udah masuk ke bulan kedua tahun 2021 ya. Hari ini saya nggak bakal ngomongin soal Cynthia, saya nggak bakalan ngomongin soal Valentine Day. Karena kita Valentine Day udah sepanjang hidup kita selalu Valentine Day. Karena kita selalu merayakan kasih Tuhan dengan dalam hidup kita. Amin. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara semua belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Karena ketika Yesus pertama kali setelah Yesus datang ke dunia, Yesus sebelum memulai pelayanannya kepada umat manusia, ada satu peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus. Kita buka yuk, kita belajar. Karena ini bagi saya bisa kita pakai untuk sebagai patokan di dalam kehidupan seluruh anak-anak Tuhan di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita buka dari Matius. Dari Matius pasalnya yang keempat, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Agak panjang nih saudara. Baiknya saudara kalau di rumah saudara buka Alkitab atau tab saudara atau handphone saudara supaya saudara bisa mengikutinya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Oh, di layar ada, jadi saudara bisa lihat di belakang saya. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batuan ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian si iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepada mereka, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudara, dulu saya berpikir begini saudara, kira-kira iblis tahu nggak sih kalau Yesus anak Allah? Tahu ya Bu Pur udah jawab saya, tahu. Saya nggak tahu jawaban yang di rumah. Saudara, iblis ini pasti tahu kan kalau Yesus itu anak Allah. Pasti tahu, nggak mungkin nggak. Tapi kenapa dia nekat ya? Kenapa dia nekat? Dia cobain juga Yesus nih. Ini loh, saya bilang nih iblis sakti banget ya, hebat banget, nyalinya gede banget. Udah tahu Yesus ini anak Allah, tapi tetap aja dia cobain. Ini salah satu ya dalam tanda kutip hebatnya si iblis. Iblis itu selalu mencobai siapapun, dia akan cobain.
nggak seperti umat manusia. Kalau umat manusia ngadepin satu persoalan sebelum dicobai, biasanya manusia udah mundur duluan. Ngadepin satu masalah sebelum dia coba usaha, biasanya manusia udah mundur duluan. Tapi si iblis, apapun dicobai, termasuk Yesus dicobai. Saudara, saya berpikir begini, di awal pasal 1 dikatakan, maka dibawanya Yesus ke padang gurun untuk dicobai si iblis. Maka di sini biasanya maka itu ada sebuah kata sambung ya. Maka biasanya kata sambung. Ada maka itu sebelumnya terjadi suatu peristiwa. Mungkin si iblis ini ingin mencobai Yesus karena sebelumnya ini ada satu hal yang terjadi. Hal yang terjadi sebelum Yesus dibawa ke padang gurun. Kalau saudara lihat di perikop sebelumnya, di pasal sebelumnya, itu Yesus dibaptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ketika ia keluar dari air, ada terdengar suara dari surga. Saudara bisa, saya akan bacakan buat saudara di pasal yang ketiga ayat ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus itu dikatakan Allah sendiri yang bicara dari surga. Ini anakku nih yang paling kukasih, ini anakku yang luar biasa nih. Kepadanya lah aku berkenan. Karena itu nggak heran kalau si iblis ini pengen coba-coba. Nih anak yang dikasih oleh Allah yang berkenan ini seperti apa sih? Saudara, dari perikop tentang pencobaan Yesus di atas gunung ini, saudara, saya coba pelajari, saya coba tarik sebuah kesimpulan dari renungan saya. Kira-kira apa yang bisa menjadi dasar bagi pegangan bagi anak-anak Tuhan, bagi kehidupan manusia hari-hari? Ini kurang lebih kalau menurut saya pribadi ya, ada tiga hal. Saya bisa kategorikan dalam 3 hal. Pertama kali, saudara, biasanya iblis itu mencobainya lewat perut, lewat kebutuhan dasar, kebutuhan hidup hari-hari. Pertama kali dikatakan seperti ini, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mulut Allah. Saya kategorikan pertama kali manusia biasanya itu dicobai, iblis mencobai manusia itu paling gampang tuh lewat perut, lewat kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, kebutuhan primer. Ini pas kebetulan Yesus dibawa ke padang gurun, dia sedang mempersiapkan diri 40 hari 40 malam ya, puasa 40 hari 40 malam, bukan 40 jam. Kalau saya 40 jam aja udah kelaparan. 40 jam belum sampai 2 hari udah berteriak. Yang berteriak bukan orang, yang perutnya yang paling kencang, udah kelaparan. Tapi Yesus 40 hari 40 malam. Nggak heran kalau Yesus itu bisa lapar. Dan lapar itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu kebutuhan hidup. Manusia hidup pasti perlu makan dan minum. Dan saat itu Yesus lapar. Karena itu pertama kali Yesus pertama kali iblis mencobai Yesus. Iblis bilang, kalau kau anak Allah, rubah dong ini roti jadi ini batu jadi roti. Kenapa iblis bilang rubahlah ini batu jadi roti? Kenapa, saudara? Karena saat itu belum ada pizza, saudara. Enggak bercanda. Maksudnya karena memang makanan hari-hari di sana adalah roti. Kalau di China mungkin iblis bilang rubah itu batu jadi capcay gitu, atau jadi mie goreng gitu. Tapi enggak, rubahlah batu itu jadi roti. Roti itu satu hal dasar yang perlu tuh dimakan. Tapi kenapa Yesus nggak mau lakukan ini? Kenapa ini dianggap Yesus dicobai oleh iblis? Kenapa? Salah nggak? Salah nggak kalau Yesus makan? Yesus makan roti kalau dia lapar, salah nggak? Manusia ini perlu makan, saya udah kasih tahu. Yesus nggak salah. Kalau Yesus merubah roti itu jadi batu itu jadi roti, salah nggak? Nggak ya? Nggak salah ya? Salah nggak? Saudara di rumah salah nggak?
Kalau Yesus kira-kira rubah batu jadi roti, salah? Enggak lah. Yesus mau rubah batu jadi roti, jadi bakery, apa jadi nanas, apa jadi buah, ya nggak salah. Karena Yesus mampu, Yesus punya kuasa. Nggak salah. Yesus makan roti pun nggak salah. Tapi yang salah apa? Kenapa dikatakan dicobai? Karena Yesus nggak pernah mau menggunakan kuasanya, walaupun dia sanggup, itu untuk demi kepentingan diri sendiri. Yesus hidup sebagai manusia saat itu, sekalipun dia adalah anak Allah. Dia punya satu kuasa yang luar biasa. Tapi Yesus nggak mau menggunakan kuasanya sewenang-wenang, sesuka-sukanya, nggak mau. Ini loh, Yesus nggak mau ketipu sama si iblis. Ini yang terkadang iblis seringkali tipu umat manusia. Seringkali iblis ngakalin umat manusia dengan urusan perut, urusan kepentingan hari-hari. Kalau udah untuk urusan perut, apapun bisa dihalalkan. Iblis saya akan bilang, nggak apa-apa lah. Lu colong-colong sedikit, lu tipu-tipu sedikit, lu kan perlu untuk anak lu, untuk perut lu, untuk keluarga lu makan. Itu oke, itu oke aja. Iblis akan berkata seperti itu. You gunain kuasa you untuk ambil lebih-lebihan dikit. You umpamanya you kerja, you cari lebih-lebihan dikit supaya keluargamu bisa kecukupan makan, bisa kecukupan itu ini. Itu nggak apa-apa. Ini yang paling sering iblis lakukan. Tapi firman tetap firman. Kebenaran firman Tuhan tetap kebenaran firman Tuhan. Karena itu nggak heran kalau Yesus katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Allah mau harus ada selalu ketaatan di dalam kehidupan kita, kehidupan umat manusia. Nggak bisa karena cuma sekedar perut, sekedar roti, lalu kita menghalalkan segala cara suka-suka kita. Tapi ini banyak terjadi, saudara. Ini yang banyak terjadi. Dan ini paling sering yang digunakan oleh si iblis untuk membohongi orang-orang di luar sana, termasuk juga anak Tuhan. Dan kita bisa belajar dari Yesus. Bagaimana cara Yesus menghadapi ini semua. Perut makanan benar penting, benar utama, tapi Yesus nggak mau. Ingat, firman Tuhan banyak dalam Alkitab ini. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan dandanin. Masakan manusia yang lebih berharga di mata Tuhan, Tuhan nggak pelihara? Pasti Tuhan cukupi. Cuman jangan karena Tuhan pasti cukupi, kita tidur leha-leha aja, tenang-tenang aja. Itu dia, bukan seperti itu juga maksud Tuhan. Tetap kita harus usaha, dan Tuhan pasti akan cukupi. Tuhan pasti akan cukupi. Saudara, pencobaan pertama yang paling sering iblis lakukan adalah biasanya lewat kebutuhan dasar hidup kita. Terkadang demi sebuah kebutuhan dasar, demi yang kita pikir, oh ini sesuatu hal yang ya memang manusia perlu, jadi boleh menghalalkan segala cara. Ingat saudara, itu hal poin pertama. Lalu poin kedua saudara, kita lihat dalam pencobaan kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya coba renungkan, saya coba pikir, apa maksud iblis mencoba Yesus tentang hal ini? Kalau saya ambil satu kesimpulan, ini berhubungan dengan karakter manusia. Iblis paling suka mencobai manusia juga lewat karakter. Karakter manusia yang paling gampang dicobai oleh iblis, dan manusia paling gampang terpleset jatuh dalam dosa adalah karena kesombongan, karena hak pribadi, karena harga diri, karena ego. Benar apa enggak saudara? Saya rasa benar dan benar ini. Kalau kau hanya kalah, loncat dari hubungan, loncat aja. Dia pasti akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, supaya Yesus jangan jatuh, kakinya terantuk kepada batu itu. Dan Yesus memang selalu dijaga. Pasti ada berlaksa-laksa malaikatnya yang menjaga Yesus. Tapi
Yesus gak mau menggunakan hal itu, bukan seperti itu. Itu sama aja mencobai Tuhan. Bukan seperti itu. Ini berhubungan dengan menurut saya berhubungan dengan karakter, dengan sifat. Dia ingin lihat Yesus itu seperti apa. Kalau kau anak Allah, loncat, pasti dijagain. Sama yang dipancing itu karakter, sifat, emosi, harga diri, keegoan, keakuan, ingin pengakuan. Ini loh. Dan manusia paling banyak dicobain lewat ini. Berapa banyak manusia jatuh ke dalam narkoba atau memulainya dengan merokok, itu karena ego, karena kesombongan, karena ingin diakui, karena harga diri. Masa lu ngerokok aja nggak berani sih? Masa lu pakai ginian aja sedikit aja, masa nggak berani sih? Dan ini yang paling gampang menjerumuskan seseorang, menjatuhkan seseorang dalam dosa. Ini paling gampang. Dan kesombongan itu bisa timbul kapan waktu tanpa disadari. Tiba-tiba itu bisa nongol begitu aja. Ini penyakit manusia yang berbahaya. Dan ini yang sering dipakai oleh si iblis. Ini yang sering dimanfaatkan si iblis. Memang ada banyak manusia yang sombong, yang kelihatannya tinggi hati. Biasanya tuh kita suka lihat yang di berita-berita, oh anak pejabat ini, oh anak pejabat itu, waduh lakuannya lebih dari bapaknya menteri ini, dia rasanya udah di atas menteri malah, yang sikapnya, tingkah lakunya lebih seperti gimana gitu, umpamanya beda, oh dia low profile ya, sekalipun bapaknya umpamanya pejabat atau orang hebat, tapi dia tetap biasa-biasa aja. Saudara, pengendalian diri, kesombongan itu yang paling banyak iblis lakukan untuk menjatuhkan manusia. Hati-hati dengan sifat dan karakter kita. Saya sering berdoa, kalau dalam doa pribadi saya atau dalam doa keluarga, saya sering berdoa, Tuhan jaga hati kami, jaga pikiran kami, jangan pernah biarkan iblis mempermainkan diri kami. Kita perlu hidup dalam kerendahan hati, perlu hidup dalam ketulusan, perlu jaga karakter saudara, karena iblis sering bermain dalam hal ini. Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 ini juga bukan banyak lagi, lebih banyak lagi saudara. Ini yang nomor 3, pencobaan Yesus dikatakan seperti ini. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yang nomor 3, iblis mencobai kita biasanya lewat harta, lewat kekayaan, lewat mamon. Duit itu penting nggak sih? Banyak yang ngangguk di sini. Penting, berasa penting. Tapi duit itu bukan sesuatu yang utama, benar nggak? Tapi nggak ada duit juga pusing. Ya, duit itu penting, harta itu perlu. Tapi kita harus mencarinya seperti apa yang benar, menurut apa yang benar dan baik. Bukan dengan menyembah si iblis, bukan dengan menukar hidup kita dengan si iblis. Berapa banyak orang-orang di luar sana, bahkan anak-anak Tuhan, mau menyembah Dia, pergi ke persugihan, melakukan ritual ini, melakukan ritual itu hanya karena apa? Karena supaya bisa menjadi kaya. Banyak, termasuk saudara-saudara saya juga banyak melakukan hal itu. Saya sebelum khotbah saya pernah kesaksian sebelumnya gimana tentang kelenengan kuda lumping, bagaimana tentang sesajenan yang ditaruh di atas, bagaimana tentang rumah yang betulin rumah nggak pernah berhenti. Banyak hal. Itu mereka menyembah kepada sesuatu di luar sana. Sama seperti Yesus pun ditawarin, cuman yang ketiga ini saya anggap ini tawaran yang paling geblok dari si iblis. Kalau kau anak Allah, sembah aku, semuanya ini dunia ini jadi milikmu.
Udah tahu yang ditunjukin itu punya bapaknya di surga, mau dikasih lagi ke anaknya. Dalam hati saya ini iblis pinter, tapi goblok juga nih. Masa ngasihnya kayak gituan gitu ya? Kalau dia mencobai Yesus lewat roti, bisa jadi karena perutnya lapar gitu ya. Mencobai Yesus lewat karakter, bisa aja karena Yesus sebagai manusia biasa, dia bisa terpleset. Tapi pencobaan yang ketiga, dia suguhin harta. Udah tahu harta dunia, bukan harta ini, harta dunia bapaknya yang punya. Tapi dicoba ini, saya bilang ini pencobaan yang terakhir dan tergagal. Yang ketiga, makanya Yesus bilang, nyala kau iblis juga bloknya minta ampun, bodohnya minta ampun. Saudara jangan mau. Allah telah memberikan kita berkat masing-masing, berkat. Setiap pribadi, setiap manusia sudah ada berkatnya sendiri. Jangan pergi-pergi seperti yang iblis katakan menyembah dia. Jangan. Saya nggak mengerti soal ini. Saya nggak begitu paham. Tapi saya dengar dari hamba-hamba Tuhan, apalagi yang bekas mantan-mantan dukun gitu, kayak Pak Tony Daud kebalik ya. Tony Daud, dari beberapa orang saya dengar kesaksiannya. Mereka bukan bisa mendatangkan berkat, ngasih kita dari susah jadi kaya, bukan. Berkat yang didapetin itu diambil dari berkat anak cucu kita. Jadi dipinjam dulu, katanya dipinjam dipakai, saya juga nggak tahu caranya, pakai jaminan apa juga nggak tahu. Diambil, dikasih dulu, nanti dia kaya sekarang, anak cucunya yang susah melarat. Saya nggak mengerti hal-hal seperti ini, tapi yang pasti jangan menjadikan Mammon, jangan menjadikan dewa-dewa lain sebagai pengganti dari Allah kita. Ini saudara, kita harus ingat, jangan sampai kekayaan itu membutakan mata kita. Jangan sampai kekayaan itu membutakan mata kita. 3 hal utama yang biasa digunakan oleh iblis. 1, dia selalu mencobai kita lewat kebutuhan utama. Jangan sampai karena kebutuhan dasar kita, karena keadaan terdesak, kita melanggar akan perintah-perintah Tuhan, menghalalkan segala cara. Jangan sampai dengan sifat-sifat karakter kita bisa diperdaya oleh si iblis, bisa begitu mudah dijatuhkan, dipelesetkan. Kita harus jeli, karena si iblis itu punya banyak cara untuk berusaha menjatuhkan kita. Yang ketiga, jangan sampai karena tergiur dengan harta dunia kita menyembah dia. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Dunia boleh keras, dunia boleh sulit, dunia boleh menghimpit kita, tapi kalau selama kita tetap punya Yesus, selama kita tetap menghadirkan Yesus, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, saudara yakin dan percaya, hidup saudara pasti akan aman dan terpelihara oleh Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh kami dengar. Kami belajar tentang pencobaan Yesus di padang gurun, tentang bagaimana si iblis mencobai Yesus. Sekalipun dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi tetap juga dia cobai. Apalagi kami sebagai manusia, ia pasti akan datang mencobai kami. Dan kami belajar sedikit tentang bagaimana kami harus bersikap untuk menghadapi cobaan-cobaan iblis, menghadapi tipuan-tipuan si iblis. Kami harus ingat kalau kami harus tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Kami harus ingat kalau kami harus menjaga pribadi kami, menjaga karakter kami, supaya kami jangan gampang dikelabui oleh si iblis. Kami harus ingat bahwa harta bukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Sekalipun kami perlu uang, kami perlu duit, kami perlu harta dunia, tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mengajarkan kepada kami, jangan pernah menukarkan dirimu dengan hal apapun juga. Jangan pernah menukarkan Tuhanmu dengan harta dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami tahu kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang mudah, tapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, Allah pemelihara agung kami, Allah yang selalu peduli dengan hidup kami. Kuatkan kami, tuntun kehidupan kami, bukakan mata hati kami, supaya kami bisa paham, supaya kami bisa mengerti ketika si iblis datang untuk mencobai kami, supaya kami jangan mudah terjatuh ke dalam dosa dan melukai hati Tuhan.
Tutup bungkus kami selalu Bapa dengan kuasa darah dan bilur Yesus. Dan biarlah Bapa kirimkan malaikat-Mu untuk menyertai kami selalu, menjaga kami selalu, menjauhkan kami daripada segala hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Allah kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami meteraikan seluruh doa ini. Amin. Ya, saya yakin percaya firman-Nya yang begitu indah, yang boleh mengingatkan kita agar kita berjaga-jaga, tidak mudah untuk dicobai iblis. Kami atas nama GBI Alpeta dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Willy. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang tadi pernah saya katakan, kalau di masa sebelum pandemi kita menjalankan kantong kolektor, tapi kali ini untuk dalam masa pandemi kita tidak mengumpulkan persembahan lewat kantong kolektor, tapi lewat rekening yang ada di layar. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk membantu dana operasional gereja. Kami yakin dan percaya setiap persembahan Bapak Ibu Tuhan akan membalas dengan berlipat ganda. Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk persembahannya. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian lagi. Engkau kudus, kudus, kudus. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, di akhir ibadah kami secara online ini, kami semua ingin menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memperhatikan semua anak-anak-Mu dan selalu mendengarkan setiap doa seruan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa bagi gereja kami,
bagi GBI Alberta di tempat ini. Biar Tuhan memberkati GBI Alberta ini, supaya GBI Alberta ini dengan seizin Tuhan bisa tetap berdiri dan terus berjalan seperti yang Bapak kehendaki. Bapak berkati Ibu Gembala kami, Bapak berikan kesehatan buat Ibu Gembala kami, Bapak jaga Ibu Gembala kami di masa tuanya Bapak. Bapak yang memberikan segalanya yang diperlukan, dan Bapak yang selalu menjadi Allah pemelihara agung bagi Ibu Gembala kami. Bapak berikan visi-visimu kepada Ibu Gembala kami, apa yang Bapak kehendaki, Bapak sampaikan kepada Ibu Gembala kami. Bapak juga kami berdoa buat Ibu Cornelia yang juga memimpin GBI Alberta ini. Bapak berikan satuan hati dengan Ibu Gembala kami. Bapak turunkan pewahyuan-Mu untuk Ibu Cornelia, supaya ia bisa memimpin GBI Alberta ini dengan sebaik-baiknya, seperti apa yang Tuhan inginkan. Berkati juga seluruh keluarganya, Bapak cukupkan apa yang diperlukannya. Kami berdoa juga buat semua pengerja di GBI Alberta, juga buat seluruh jemaat yang ada di GBI Alberta. Biarlah Engkau selalu menjadi Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu memberkati kehidupan anak-anak-Mu, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami semua, Allah yang selalu setia, yang selalu merindukan untuk menolong dan membela kami semua. Jika ada jemaat Alberta yang sedang kesulitan, kami percaya Engkau pasti akan menolong mereka. Engkau yang akan membukakan jalan, Engkau yang akan memberikan berkat-berkat-Mu. Bahkan untuk segala hal yang mengherankan, pasti Tuhan siapkan bagi semua anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa buat Jakarta, buat Indonesia, buat pemerintahan kami. Biarlah Tuhan sertai Bapak Presiden dengan wakilnya, juga para menteri dan semua pegawai yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan berkati semua. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, supaya mereka semua bisa menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada masa pandemi COVID seperti ini, Tuhan, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi menimpa bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang pembela semua orang yang percaya kepada-Mu. Kami percaya banyak anak-anak Tuhan yang berdoa kepada-Mu, meminta belas kasihan-Mu, supaya segala masalah yang ada dalam negara kami bisa cepat berlalu, bisa cepat diatasi. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas Indonesia, bekerja atas negara kami. Dan kami percaya Engkau pun akan menghalau setiap orang-orang jahat atau setiap roh-roh jahat yang hendak mengganggu dan menghancurkan negara kami. Dan Engkau berdiri atasnya. Engkau yang membela, Engkau Allah yang berperang atas mereka semua. Sekali lagi terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah penolong yang setia di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat telinga-Mu yang selalu mendengarkan doa kami. Terima kasih buat mata-Mu yang selalu tertuju kepada kami. Terima kasih buat hati-Mu yang selalu ada bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Kami percaya sekalipun begitu banyak doa permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu, Engkau tidak akan pernah bosan mendengarkannya. Dan Engkau tidak akan pernah berhenti untuk menampung setiap doa kami, setiap keluhan kami, setiap air mata kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik, selalu baik, dan selalu baik sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan seluruh doa ini. Amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinnya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.